Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Al-ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa kesehatan, berupa waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita bertemu, berjumpa, bersua dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-287, yaitu Al-Islahu Bainan Nas. Itu melakukan islah di antara manusia. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, islah atau mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar atau berselisih, ya, itu merupakan perkara yang dianjurkan jika mampu. Misalnya ada dua orang yang saling berselisih dan memperlihatkan perselisihannya, permusuhannya, sehingga saling bertengkar, adu mulut mungkin. Kemudian kita berusaha untuk mendamaikan di antara kedua orang tersebut. Maka ini adalah kebaikan. Kebaikan yang kita harapkan kedua orang tersebut, apalagi orang tersebut mukmin muslim, ya, ujung-ujungnya karena dunia. Kita berusaha untuk islah bainahuma, itu kita berusaha untuk mendamaikan keduanya jika mampu, dan kita berusaha untuk melakukan hal itu. Dan yang paling ditekankan ketika ada perselisihan, tentu saja yang paling ditekankan aqrabusilah ba'duhuma min ba'din, yang paling dekat persaudaraan dengan kita. Misalnya ada perselisihan antara bapak dengan anak, ya, bapak dengan anak. Ini bapak sama anak ini hubungannya dekat. Kalau mereka berdua menampakkan perselisihan tersebut dan kita mampu untuk mendamaikan keduanya, maka itu lebih ditekankan mendamaikan di antara dua orang yang memiliki kekerabatan yang dekat. Atau adanya pertikaian, perselisihan antara saudara kandung dengan saudara kandung yang lain. Ini lebih utama daripada kita mendamaikan antara paman dengan, ya, anak saudaranya misalnya. Atau kita mendamaikan antara seseorang dengan teman kita misalnya. Antara satu dengan yang lain saling berteman dan kita kenal, kita berusaha untuk mendamaikannya. Maka mendamaikan bapak dengan anak ini lebih utama dibandingkan mendamaikan satu dengan yang lain bersaudara kandung misalnya. Bapak sama anak ini lebih ditekankan, lebih diutamakan untuk didamaikan terlebih dahulu. Atau antara saudara kandung dengan saudara yang lain, ini lebih utama untuk kita damaikan daripada paman dan anak saudaranya. Ini urutannya. Ala kulli hal, ketika kita melihat ada orang yang berselisih dan kita mampu untuk mendamaikan keduanya, maka kita berusaha untuk mendamaikannya jika mampu, ya. Kalau misalnya kita khawatirkan, kalau saya masuk ke ranah perselisihan mereka bisa berbahaya menurut kita. Kita tahu perangainya nih orang temperamen tinggi, ya, kalau kita masuk kita malah jadi sasaran tembak misalnya. Ada mudarat, paling tidak kita nasihati dengan mulut ataupun yang lain. Kalau tidak mampu dengan hal itu, kita melihat kita sudah nasihat dengan mulut malah dibalas dengan keburukan misalnya, sudah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan kalian
berdua. Dan mendamaikan di antara manusia termasuk amal soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa yang dilakukan oleh mereka. Najwa itu artinya kalam khafi bainar rajul was sahibihi. Perkataan yang lirih antara seorang dengan temannya. Bahasa kita mungkin berbisik-bisik. Ya, berbisik-bisik. Tidak ada kebaikan di kebanyakan orang yang melakukan berbisik-bisik, kecuali yang memerintahkan untuk sedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Ya, atau mendamaikan di antara manusia. Artinya kalau kita mendamaikan di antara manusia dengan cara berbisik-bisik boleh. Ya, asalnya najwa, berbisik-bisik di antara dua orang, kemudian mendiamkan orang yang ketiga, asalnya tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk islah bainan nas, maka diperbolehkan. Tujuannya untuk islah bainan nas, untuk mendamaikan di antara manusia, maka najwa dibolehkan. Al-ma'ruf artinya kullu ma umira bihi syar'u. Al-ma'ruf itu maknanya adalah yang diperintahkan oleh syariat untuk dikerjakan. Itu namanya ma'ruf, ya. Amara bi khairin, ya kita memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, islahin bainan nas, mendamaikan di antara dua orang yang saling berselisih di antara mereka sehingga timbul permusuhan, kebencian di antara mereka berdua. Maka orang yang berusaha untuk islah bainan nas tidak diragukan lagi mereka menginginkan apa? Kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa saja yang melakukan hal itu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan yang besar berupa pahala yang besar, berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, jika kita melihat ada dua orang yang saling berselisih, kita berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya ya dengan cara yang baik, maka itu adalah pahala yang besar. Dan ketahuilah bahwasanya mendamaikan di antara kedua orang yang berselisih boleh melakukan tauriyah. Tauriyah mengatakan sesuatu yang dipahami berbeda oleh orang yang mendengar. Ya, maka ini diperbolehkan. Tentu saja tauriyah itu ya mirip dengan bohong, tetapi asalnya tidak bohong. Bohong tapi tidak bohong, gimana maksudnya? Yaitu tauriyah. Kita mengatakan sesuatu perkataan yang difahami berbeda oleh orang yang mendengar, yang mendengar. Nanti kita akan bahas hadisnya insyaallah ta'ala. Tapi dari ayat ini kita bisa ambil faidah, di antaranya dibolehkan najwa, dibolehkan berbisik-bisik jika niatnya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Karena tadi sudah kita sebutkan najwa itu asalnya ya kebanyakan di dalamnya adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi tujuannya untuk mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, maka diperbolehkan. Faedah yang kedua, mendamaikan di antara kedua orang yang berselisih termasuk amalan soleh, termasuk amal soleh dan memiliki keutamaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Yang ketiga, bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan syariat pasti mendatangkan kebaikan. Dan ini seperti kaidah ya dalam agama kita, bahwasanya orang yang melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pasti akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, orang yang melakukan segala hal yang dilarang oleh syariat kita pasti akan mendapatkan keburukan. Karena tidak ada satupun sesuatu yang dilarang oleh agama kita pasti di dalamnya ada apa? Kemudorotan. Ada kemudorotan. Allahu a'lam bishawab. Dan yang keempat tadi sudah disebutkan bahwasanya tauriyah dalam mendamaikan dua orang yang berselisih ini hukumnya boleh. Boleh. Adapun dari hadis Nabi SAW, hadisnya sudah pernah kita baca, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang Nabi SAW mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, dan seterusnya. Di situ ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Di situ ada kalimat kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Ya, kata Nabi SAW, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi yang ada pada manusia itu ada hak sedekahnya. Dan setiap hari matahari terbit, ketika ada orang yang mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, itu juga termasuk sedekah. Dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya mendamaikan di antara kedua orang yang berselisih itu termasuk apa? Sedekah. Termasuk sedekah. Ta'dilu bainasnaini sedekah, termasuk sedekah. Kemudian yang kedua ada hadis Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayati Muslimin ziyadatun qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu nasu illa fi salasin ta'ni al-harba wal islaha bainan nas wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Dari Ummu Kulsum putri Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, bukan termasuk dusta orang yang mendamaikan di antara manusia, kemudian dia mengatakan kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, Ummu Kulsum mengatakan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhun nas ila fil salasin. Aku tidak mendengar dari Nabi SAW, Nabi memberikan rukhsah seseorang mengatakan sesuatu kepada orang yang lain, maksudnya bohong ya, bohong yang dikecualikan, yang dibolehkan. Takni, kecuali pada 3 hal. Di antaranya adalah al-harb, ketika perang. Yang kedua wal islaha bainan nas, ketika mendamaikan di antara manusia. Wa haditsar rajul imra'atahu, seorang laki-laki ya berkata bohong kepada istrinya. Wa haditsal mar'ati zaujaha, dan seorang wanita berkata bohong kepada suaminya. Suaminya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Ummu Kulsum menjelaskan bahwasanya dusta atau bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih ini hukumnya dibolehkan. Tapi para ulama membahas tentang masalah ini, tentu saja yang dimaksud dengan bohong di sini bukan bohong secara sharih, bohong secara bohong beneran gitu ya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bohong di sini adalah tauriyah. Ya, au annal murada an yuwarriya. Yang dimaksud dengan bohong di dalam hadis ini kata sebagian ulama adalah tauriyah. Sebagaimana tauriyah sudah kita sebutkan tadi, seseorang mengatakan sesuatu kepada lawan bicaranya dengan perkataan yang difahami berbeda. Contoh misalnya seperti perkataannya Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Talha ketika anaknya sakit. Ya, Abu Talha ingin safar, kemudian setelah pulang safar
Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana kabar anakku yang sakit? Kata Ummu Sulaim, huwa askanu makana. Huwa askanu makana. Sekarang dia keadaannya lebih baik. Iya. Sekarang dia keadaannya lebih tenang, lebih tenang. Huwa askanu makana. Yang difahami oleh Abu Talha, anaknya apa? Sembuh. Tetapi yang diinginkan dari perkataan itu dari Ummu Sulaim bahwasanya anaknya telah wafat. Anaknya telah wafat. Mengatakan sebuah kalimat yang difahami berbeda oleh si pembicara dan lawan bicaranya. Ini namanya apa? Tauriyah. Jadi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan dusta di dalam hadis ini adalah tauriyah. Adalah tauriyah, bukan bohong beneran, bukan bohong secara sorry. Seperti misalnya seorang yang ingin mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, dia melakukan tauriyah dengan mengatakan, tadi si fulan mendoakan kamu tahu, iya, atau memuji kamu, memuji kamu, berdoa, meminta ampun untukmu, padahal dia sedang khutbah Jumat ya, mendoakan sama kaum muslimin secara umum. Ya, ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini kan umum. Iya. Termasuk di dalamnya mendoakan orang yang mungkin sedang berselisih di antara mereka berdua. Atau dia mengatakan bahwasanya innahu yad'u laka au min ibadillah. Sungguhnya tadi engkau didoakan di dalam sholat oleh si fulan yang sedang berselisih, berselisih. Maka kita katakan ya nggak ada masalah. Ini termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman ketika kita tasyahud akhir kita berdoa ya, at-tahiyatulillah salatu wassalamu ala at-tahiyatulillah salatu wassalamu ala rasulillah, at-tahiyatulillah as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, wa ala ibadillahi sholihin ini termasuk diantaranya ya siapa saja orang-orang atau hamba Allah yang soleh, termasuk di dalamnya. Kata Nabi SAW, faqad sallamtum ala kulli abdin sholihin fis sama'i wal ardi. Maka kalau kita mengucapkan itu, maka kita telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh di dunia maupun di langit, ya, di langit dan di bumi. Ini tauriyah, dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tauriyah itu termasuk dusta, karena bertentangan dengan sesuatu yang real, sesuatu yang real. Dia berbicara dengan sesuatu perkataan yang menyelisihi kenyataannya. Dan mereka yang mengatakan bahwasanya tauriyah termasuk juga bagian dari bohong berdalil dengan sabda Nabi SAW, inna Ibrahim alaihi salatu wassalam ya'taziru anis syafa'ah bi'annahu kazzaba atau kadziba salasa kadzibat fi zatillahi ta'ala. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta uzur untuk tidak bisa memberikan syafaat karena beliau telah melakukan dusta 3 kali. Beliau telah melakukan dusta 3 kali. Jadi khilaf di kalangan para ulama yang dimaksud dengan bohong di dalam hadis ini. Ada yang mengatakan tauriyah, ada yang mengatakan bohong dusta. Dan yang dimaksud dengan dusta di sini sebutkan oleh para ulama tauriyah, dan tauriyah diperselisihkan oleh para ulama apakah dibolehkan atau tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab, yang dekat maksudnya tauriyah dibolehkan ya. Apalagi untuk menamaikan dua orang yang berselisih dengan perkataan yang difahami berbeda oleh orang yang mendengar. Wala kulli hal fal insanul musliyan bagilahu an yataharras minal kadzib. Tetapi
orang yang berusaha untuk mendamaikan di antara satu dengan yang lain, maka harus berusaha untuk menjaga diri dari perkataan dusta. Ya, karena itu ya mau tidak mau harus mengatakan demikian. Bohong tapi nggak bohong gitu, bukan bohong beneran ya, bukan bohong beneran. Kalaupun dibutuhkan, ya mau tidak mau harus menggunakan apa? Tauriyah, menggunakan tauriyah, dan ini hukumnya jaiz, boleh. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, at-tauriyatu jaizah indal maslahah. Tauriyah itu dibolehkan jika ada maslahat di dalamnya. Adapun yang kedua, bohong pada peristiwa perang, ya, maka ini dibolehkan untuk mengatur strategi perang, bisa dengan perkataan ataupun perbuatan. Contohnya dengan perkataan, dia mengatakan kepada musuh, sungguhnya di belakangku ini ada pasukan tambahan yang akan membantu, atau yang semisal dengannya, sehingga pasukan merasa takut, pasukan musuh merasa takut. Maka ini dibolehkan. Atau dengan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Qa'qa' bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu pada salah satu peperangan bersama sahabat-sahabat beliau. Bahwasanya beliau, yaitu Qa'qa' bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ingin menakut-nakuti musuh. Seakan-akan ada pasukan baru yang muncul setiap hari, sehingga musuh merasa takut, kok ini musuhnya pasukan kok baru terus gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Qa'qa' bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu pada salah satu peperangan yang beliau lakukan. Beliau membuat strategi, ya, seakan-akan tiap pagi itu ada pasukan baru, padahal mah orangnya itu aja. Ya, orangnya nggak berbeda, tapi ya dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada pasukan baru yang muncul tiap hari yang membantu untuk menakut-nakuti musuh, dan ini diperbolehkan. Termasuk tauriyah juga, termasuk bohong dalam perang ini untuk mengatur strategi sehingga musuh takut, sehingga kabur, ya, kalah. Adapun permasalahan yang ketiga, yaitu seorang suami berdusta kepada istrinya atau sebaliknya, ini juga termasuk min bab tauriyah. Seperti misalnya seorang laki-laki atau suami berkata kepada istrinya, innaki min ahabbin nas ilayya wa ini arghabu fi misliki, atau yang semisal dengan kalimat tersebut, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, misalnya. Ya, untuk melanggengkan pernikahan, nggak ada masalah. Memuji atau bahasa kita mungkin ngegombal gitu ya, ngegombal kepada istri boleh. Atau istri berkata kepada suaminya, sehingga pernikahan mereka berdua langgeng dan permasalahan-permasalahan yang muncul bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada suara orang yang berselisih dekat pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang tinggi. Wa idza ahaduhuma yastaudiul al-akhar wa yastarfikuhu fi syai'in. Yang pertama, yastaudiuhu, minta agar an yado'a anhu ba'da dainihi, agar hutangnya sebagian hutangnya diberikan keringanan. Wa yastarfikuhu fi syai'in, dan minta agar diberikan kelembutan, ketenggangan, ya, kemudahan lah dalam membayar hutang. Wa huwa yaqul, dan orang yang lain mengatakan, wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan lakukan itu. Demi Allah saya tidak akan lakukan itu, karena ini orang berhutang, mungkin udah lama hutang nggak bayar-bayar, atau mungkin bayarnya lama sedangkan dia butuh tuh. Ada mohon saya kasih waktu tenggang lagi lah gitu ya. Kemudian yang memberikan hutang itu mengatakan, demi Allah saya tidak mau melakukan itu lagi, karena ini hak dia. Ya, dia yang punya utang, dia yang punya uang, dia memberikan hutang. Nih orang yang dihutangin malah ngelunjak,
malah ngelunjas, keenakan gitu bahasa kita mungkin. Makanya dia mengatakan wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan melakukan itu. Bayar hutang mana sini? Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun keluar untuk mendamaikan dua orang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ainal muta'alli alallahi la yaf'alul ma'ruf. Mana orang yang tadi bersumpah? Al-muta'alli ay al-halif. Demi Allah la af'al. Demi Allah saya tidak akan melakukannya. Mana orang yang bersumpah tadi atas nama Allah, dia tidak melakukan kebaikan, artinya tidak mau memberikan tenggat waktu atau kelapangan dalam kepada saudaranya untuk membayar hutang. Kemudian orang itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah, falahu ayyuzalika ahba, muttafaqun alaihi. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, itu terserah kamu ya, itu terserah kamu yang punya hutang, maka ya boleh silakan. Sebagai bentuk pelajaran bagi orang-orang yang mudah sekali berhutang tapi menyepelekan hutang. Ya, dia punya hutang tapi nggak mau bayar, atau mungkin ya diundur sehingga orang yang memberikan hutang itu merasa terganggu. Ini orang udah dikasih kemudahan kok malah menyepelekan, kan begitu. Maka ketika dia minta tenggang lagi, ya haknya yang memberikan hutang dong. Ya pokoknya gimana caranya supaya kamu bayar, saya butuh nih, misalnya begitu. Maka Nabi SAW mengatakan falahu ayyuzalika ahabba, yaitu kehendak kamu, silahkan, diperbolehkan. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya tidak mengapa seseorang masuk ke dalam ranah permasalahan dua orang yang berselisih jika perselisihan tersebut ternyata nampak. Karena orang ini teriak, ya, bisautin aliyah. Nabi SAW dengar seperti orang yang saling bertengkar dengan suara yang keras. Ini otomatis dia sudah mengiklankan, dia sudah menjaharkan perselisihan itu. Ya, maka ada orang ketiga muncul untuk mendamaikan dua orang ini, maka dibolehkan jika mampu ya, jika mampu. Adapun kalau misalnya permasalahan itu adalah permasalahan yang permasalahan yang disembunyikan di antara dua orang yang berselisih itu, ya kita jangan masuk ke dalamnya. Ya, kita jangan masuk ke dalamnya. Fala yajuz an yatadakhal bainahuma. Tidak boleh kita masuk ke dalam ranah permasalahan dua orang tersebut. Kenapa? Karena permasalahan itu dirahasiakan oleh dua orang tadi. Adapun kasusnya yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini, dia menjaharkan permasalahannya sampai suaranya keras, terdengar dari dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi SAW pun masuk ke dalam ranah permasalahan mereka berdua untuk mendamaikannya. Ini boleh kalau mereka tidak merahasiakannya. Kalau mereka merahasiakannya, maka tidak boleh kita masuk sembarangan, kecuali kalau kita diminta untuk memberikan saran gimana solusi terbaik, ya kita berusaha untuk memberikan saran ya. Ingat bahwasanya manusia hanya bisa memberikan saran. Solusi ya yang terbaik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim dari pembahasan kita kali ini, ya sepatutnya kita sebagai orang yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan pahala yang besar, kalau melihat ada situasi-situasi seperti ini dan kita mampu untuk islah, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena menghilangkan permusuhan, menghilangkan perselisihan di antara kaum muslimin, itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak, sehingga kaum muslimin bersatu, kaum muslimin saling mencintai, tidak ada perselisihan. Ini yang diinginkan oleh syaitan, bagaimana manusia kaum muslimin saling membenci satu dengan yang lain. Kita tutup pintu tersebut. Segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan di antara kaum muslimin ditutup oleh Islam. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan islah, perdamaian, kedamaian, saling mencintai, persatuan ukhuwah Islamiyah di dalam agama Islam itu dianjurkan. Oleh karena itu kita berusaha
ya melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang kita mampu ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga bermanfaat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.